بخلقه ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سيد النبي وآل النبي بسيد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى آمين يا رب العالمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا علي من كرامة المؤمنين زوجة موافقة وصلاة جماعة وجيران يحبونه. أيها المحترمون hadirin hadirat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali dalam kesempatan yang mulia ini dikumpulkan di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam sebuah perkumpulan yang mana bisa menambah kualitas iman, takwa serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayah petunjuknya kepada kita dan dimudahkan di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 20 ya. Hadis yang ke-13 ya. Ya Ali min karamatil mu'minin. Kata Rasulullah di dalam wasiatnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, termasuk kemuliaan seorang mukmin, artinya orang mukmin itu mulia dengan apa? Satu, zaujatun muwafaqatun, yaitu kemuliaan tersebut ada pada seseorang mukmin yang ia memiliki istri, zaujatun muwafaqatun, yang penurut. Nah, di sini kalau kita dalam kitab yang berarti itu ideal ya. Ideal itu bisa diartikan fisik nanti. Nah, ulun ketujuh bini ulun bungas tapi peramutan, maka kada masuk. Maksudnya di sini muwafaqatun itu istri yang penurut. Artinya penurut itu apa ujar laki inggih pun aja. Ya,
kada suah membantah omongan laki, apalagi babamai lawan laki di hadapan orang banyak kamulang. Ini makanya hilang kemuliaan suami tadi, kemuliaan orang mukmin tadi hilang gara-gara bininya. Tapi ala kulli hal kebanyakan para aulia salihin malah kadang-kala diangkat derajatnya tuh gara-gara biisi bini pamamayan. Serius ya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ya, Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu jadi wali lantaran sabar menghadapi bini. Makanya mun hendak jelakas jadi wali, ibadah sedikit, bisi bini cari dan penyarikan. Ya, tapi di sini dalam hadis Nabi itu apa artinya? Ya artinya bukan berarti bisi bini nang muwafaqah di sini dalam penurut ini lambat juga ada juga. Justru bini nang muwafaqah ini artinya dalam urusan kebaikan. Artinya dalam urusan kebaikan bini ini inggih pun haja. Ya. Dalam urusan rumah tangga bini sekali selagi perkara-perkaranya tidak ada bertentangan dengan syariat. Ya ada juga bini ini inggih pun tapi dalam maksiat. Ini kada masuk. Karena ini kemuliaannya berbicara konteks dari awalnya yaitu orang mukmin. Tentu orang beriman pasti kalimatnya. Ya. Ya. Di dalam kalau tidak salah di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, ya, di situ perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, alamatus sa'adah. Ya, alamatus sa'adah. Tanda-tanda orang bahagia itu adalah salah satunya dia mempunyai istri yang penurut atau solehah bahasa kita. Ya, istri penurut. Apalagi saling mengingatkan dalam kebaikan. Oh ini luar biasa, ya luar biasa. Kebahagiaan, kemuliaan itu diantaranya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Tanbihul Muqtarin seperti itu. Ya, jadi zaujatun muwafaqatun, istri yang ya ideal sih boleh bisa diartikan ideal tapi bukan fisik ya, artinya dalam sifatnya. Dalam sifatnya si perempuan tadi, si istri tadi, bini ini tadi artinya ya tadi bahasanya apa ujar laki inggih aja kata suah membantah apalagi meramut. Ini ada juga membantah kada melawan menjawabi kada tapi muha langsung menang kayak ulin pecah 10 tamuk muha bahwa di panderil merangut bahasanya. Nah, ini kada muwafaqah maksudnya. Nah, artinya kalimat muwafaqah di sini kan namanya orang penurut, namanya orang inggih pun haja. Maka kemuliaan bagi orang mukmin tersebut. Kemudian yang kedua, wassalatu jama'atan, salat berjamaah. Ya, ini kemuliaan. Ya, jelas. Ya, kemuliaan itu bukan hanya dari Allah kemuliaannya, tapi kemuliaan itu juga dari manusia. Kayak bisi bini tadi penurut, masya Allah ya. Untung Banar Sidin tuh, apa bisi bini inggih pun haja Rasulullah mamai, dipuji orang, ya, dipuji orang, luar biasa, mulia. Ya. Tapi tentunya dalam kebaikan. Kemudian sholat berjamaah begitu juga, Sidin tuh masya Allah, kemuliaan jelas dari manusia aja sudah dipuji, dari manusia aja memuji, apalagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bentuknya di dalam ketaatan di sini. Kemudian sholat berjamaah kita sudah membahas ya. Berarti kan perlu lagi dibahas sholat jamaah. Wa jiranun yuhibbuna. Nah, jiran yang cinta. Seorang tetangga yang cinta lawan tetangganya tadi. Kita bisa tetangga kita ini sayang lawan kita. Tetangga kita ini perhatian lawan kita. Dan ciri-ciri orang seperti ini, orang-orang seperti ini memang apa bahasa kita tuh tidak akan mungkin tetangganya jadi cinta kalau tanpa ada sebab. Kana salafus salih ridwanullahu alaihim. Jadi para salafun salih semoga Allah meridhoi mereka, ya'rifuna mengetahuinya mereka itu salahar rajuli wa ahlihi bihusni jiwarihim
liman jawarahum. Jadi seseorang yang dicintai oleh tetangganya pasti ada sebab. Ada mungkin kita nih lah, ada baik launinya, ada mungkin dia cinta. Nah makanya dikatakan para salafun salih itu, orang-orang dahulu nih, mereka mengetahui kesolehan, kebaikan seseorang itu atau seseorang tadi wa ahlihi dan keluarganya, ya. Dengan apa? Dengan melihat bagaimana bagusnya kerukunan ia pada tetangga, kepada tetangganya. Nah, dan orang soleh itu kalau hendak bertakut itu orang baik, orang buruk, maka wa yus'alu anir rajuli jiranu, maka mereka akan bertanya atau dapat diketahui dengan apa? Dengan bertanya kepada tetangganya. Kalau tetangganya tadi cinta, berarti itu orang baik, pasti sudah. Fa in athna alaih khairan, jika tetangganya tadi memuji atasnya, atas orang tadi dengan apa? Khairan, kebaikan. Sidin tuh masya Allah baik, kami tetangga Sidin aja diperhatikan, kami aja segala macam, pokoknya dipuji semua orang. Maka fahwa dalilun, maka itu sebuah bukti, sebuah dalil ala annahu min ahlul khairi was sa'adati, maka bahwasanya ia termasuk orang yang baik dan bahagia. Nah, pasti sudah. Nah di dalam kitab Tanbirul Muqtarin juga disebutkan nih, alamatus sa'adah itu salah satunya di antara punya tetangga soleh. Ya, ini ada juga tetangga nih kada tahu apa, jadi kita kadang kala kita pembarasi nyembuang sampah sembarangan, ya ke halaman rumah seorang lah, ya, kadang kala ke segala macam, intinya seperti itu. Nah, alamatus sa'adah, tanda-tanda orang yang apa bahagia itu, kata Sayyidina Ali, bisi tetangga itu soleh. Ya. Kada tetangga yang mengganggu kepada tetangganya kada. Nah, ini dapat dilihat seperti itu. Kemudian wala khaira fi man yubghadahu jiranuhu, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang dibenci oleh tetangganya. Jadi kalau sudah tetangganya tadi membenci, ya, membenci nih, kada suka, ya, kada suka, maka bisa dipastikan orang tersebut berarti bukan orang baik. Tapi kalau tetangganya memuji, maka itu orang baik. Nah, orang ini tadi dikatakan oleh Nabi, orang mukmin itu kemuliaannya, termasuk kemuliaan orang mukmin adalah mereka yang mempunyai istri yang mufakat, istri yang ideal, istri yang penurut, kemudian dengan dia mengerjakan sholat berjamaah dan mempunyai tetangga yang cinta kepadanya. Maka kalau sudah orang seperti ini aman sudah. Ya, artinya tanda orang bahagia, tanda orang mulia. Kenapa? Pasti orang-orang ini adalah orang yang memuji kepada mereka semua. Orang-orang pun memuji dan tetangganya memuji, itu berarti telah melaksanakan salah satu di antara perintah agama juga, apa? Berbuat baik dengan tetangga. Ya, berbuat baik dengan tetangga. Karena di ayat Al-Quran kan disebutkan begitu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril jambi. Dengan tetangga dil qurba, tetangga sudah berkeluarga, tetangga, kemudian tetangga yang jauh, bukan famili. Ini harus berbuat baik kepada mereka semua. Perintah dari agama kita laksanakan tentu sampai tetangga cinta lawaninya, berarti orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Artinya hablum minallahnya terlaksana, hablum minan nasnya juga terlaksana.
maka pasti orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, itu diantara sedikit daripada kitab yang kita baca daripada kitab wasiatul Mustafa-nya, yang mana wasiat Nabi tadi. Itu nanti hadis yang selanjutnya bab masalah shaum ya, faslun fi shaum. Itu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sedikit kita membahas tentang ini karena berhubung bulan Dzulhijjah. Jadi sedikit kita membahas tentang peristiwa kurban, ya, yang mana Allah abadikan peristiwa kurban ini di dalam surah As-Saffat, ya, yang mana dari ayat 100 sampai ayat 111 Allah menceritakan tentang peristiwa itu. Diawali yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di saat keluar dari negeri Babylon, maka Nabi Ibrahim ini ditimpa berbagai macam sehingga merasa diri sudah tua, anak belum ada, ya. Maka akhirnya beliau berdoa di dalam surah As-Saffat ini. Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan, ya, minas salihin, yang mana keturunan itu adalah termasuk di antara orang-orang yang soleh. Kadang asal-asal ulah anak aja Nabi gitu. Kalau kita kan kada begaduh, yang penting ada anak, ya. Kada pikir anak tadi pacaran membala kah kayak apa, ya, banyak sudah lahir hanya anak soleh, ya. Kemudian ayat setelahnya, maka dijawab doa Nabi Ibrahim itu oleh Allah secara langsung, ya. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami, yaitu Allah maksudnya, memberi kabar kepadanya siapa? Ibrahim alaihissalam, bigulamin, dengan akan lahirnya seorang anak gulam, ya. Di sini jelas kalimatnya gulam artinya anak laki-laki, bukan gulama. Bigulamin, kami beri kabar kepada Ibrahim akan kelahiran seorang anak, artinya akan kami berikan kepada Ibrahim itu seorang anak laki-laki. Yang ajibnya di sini Allah telah sebutkan sifatnya Nabi Ismail. Di sini disebutkan Allah menyebut mensifatkan Nabi Ismail itu dengan menggunakan asma'nya. Bigulamin halim, kata Allah. Akan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan akan diberikan seorang anak laki-laki, yang mana sifat anak laki-laki Al-Halim. Al-Halim ini, ya, kalau asal katanya kan lembut, ya. Tetapi kata ulama adalah mereka yang dimaksud dengan Al-Halim bisa diartikan juga santun, ramah. Adapun di dalam tafsir, lupa nama tafsir, itu disebutkan adalah orang yang mempunyai sifat Al-Halim, adalah orang yang mempunyai lapang dada, sabar dan baik. Disifatkan, ya, disifatkan oleh Allah nih. Nabi Ismail ini belum lahir. Nabi Ismail ini belum lahir nih. Ada dia di saat Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Allah jawab. Ya, Allah jawab. Dan itu banyak kejadian. Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria juga begitu. Biar aja nomor pengajian. Jadi Nabi Allah Zakaria juga begitu. Di saat Nabi Allah Zakaria, umur sudah 90 tahun, Nabi Allah Zakaria umur 90, bisi anak balong. Kemudian Kemudian diisi ada anak angkat yang ada lain kemanakan.
Siti Maryam. Tapi bebinian kadang bakal menggantikan posisi Nabi Allah Zakaria yang berdakwah kepada halayak umum. Ya, sehingga Nabi Allah Zakaria ini meminta kepada Allah dan Allah abadikan juga di dalam surah Al-Imran. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Nah, kalau tadi minas salihin, kali ini dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah berikan, ya Allah, ya Rabbi habli, ya Allah berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisi engkau, dzurriyyatan, seorang keturunan, thayyibatan, yang baik. Kemudian dijawab fanadathul malaikat. Maka lalu malaikat Jibril, al-malaikah di sini yang dimaksud Jibril, memanggil kepada Nabi Ibrahim. Artinya menjawab panggilan Ibrahim. Jibril mengatakan, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Allah menyampaikan kabar gembira kepada engkau wahai Zakaria. Dengan apa? Bi Yahya, dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang mana musaddiqan bi kalimatin min Allah. Yang dia Yahya ini adalah orang yang membenarkan terhadap kalimat daripada Allah, yaitu siapa? Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau mereka para nabi-nabi itu ya semuanya seperti itu. Mereka punya doa yang pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada tadi, fabasyarnahu bi gulamin halim. Kata Allah, maka kami berikan kabar gembira kepadanya Ibrahim dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang mempunyai sifat al-halim, yang santun, lapang dada tadi, atau sabar dan baik. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail ini sudah sampai pada umur, ibarat kata itu sudah baligh, sudah baligh, yang mana ia sudah sanggup bekerja bersama Ibrahim. Maksud bekerja ini membantu kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Membantu apa? Di saat membantu membangun Ka'bah. Kan Nabi Ismail juga ikut membantu ayahnya Nabi Ibrahim di dalam proses pembangunan Ka'bah. Qala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, karena bahasa kita itu Nabi Ismail ini sudah dikategorikan orang yang tamyiz, ya, orang yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana mudarat. Sudah bisa berpikir sendiri, bisa beraktivitas sendiri, sudah sampai pada umurnya pada saat itu. Maka barulah Nabi Ibrahim ini mengatakan kepada Nabi Ismail, ya bunayya, ya, wahai anakku. Dan Nabi Ismail ini sepakat ulama adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim. Ya, di saat Nabi Ibrahim mendambakan kelahiran seorang anak diberi oleh Allah, setelah diberi dengan sifat yang tadi disifatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga di dalam tafsir itu, dikatakan juga dia mempunyai sifat yang cerdas Nabi Allah Ismail, karena memang sifatnya Nabi itu kan harus cerdas. Ya, namanya Nabi itu kan salah satu di antara sifatnya harus cerdas. Nggak ada yang namanya Nabi itu bodoh, kan begitu. Sehingga ibarat kata nih, anak-anak yang disayang, anak yang disayang luar biasa, ya, luar biasa disayang. Jadi kita nih, kemudian sudah kau membantu kuitan tadi. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, beliau menceritakan tentang mimpinya. Ini sesungguhnya aku melihat fil manami, di dalam tidurku. Apa yang dilihat? Anni adbahuka, sungguhnya aku menyembelih engkau wahai Ismail. Dan Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasanya mimpi seorang nabi itu, kata ulama, disampaikan oleh para ulama, mimpi seorang nabi itu wahyu.
Mimpi seorang nabi itu pasti wahyu daripada Allah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bagaimana sikap Nabi Ibrahim juga sebagai orang tua tidak egois. Tidak langsung, padahal ini perintah Allah. Padahal ini perintah Allah. Ya. Tidak langsung bahasanya bapak mimpi menyembelih anak. Ada anak tadi langsung pang tatak penggulu lah, ada. Berkisah dulu. Karena apa? Ismail ini sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga bahasa kita tuh tukar pikiran, bermusyawarah. Kayak panah nak aku nih, ujar Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpi itu pasti wahyu daripada Allah. Dan mimpi ini bukan sekali, beberapa kali. Mimpi itu bagaimana aku diperintah oleh Allah menyembelih engkau. Fandur matara, maka bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapat engkau, wahai Ismail? Ditanya dulu nih anaknya, karena sudah bisa berpikir. Apakah anak-anaknya? Anak yang soleh ini, anak yang lapang dada, yang sabar ini menjawab dan sedikit pun tidak ada perubahan di saat berkata kepada ayahnya. Pun anak ini disuruh nak itu, jangankan disuruh mau menyembelih nak itu. Nak angkatakan pambani abah, angkat seorang ulun uyuh aja. Anak ini, iyalah. Kakanakan ini, kakanakan micin. Apalagi lagi asik main. Nah, Mobile Legend kah, PUBG kah, disuruh kuitan mandi ya dah konnya. Enak lu jauh tuntung lagi belum habis. Anak-anak Nuh ini. Nah, di sini bagaimana Nabi Ismail bisa mendengar bahwasanya dia akan disembelih, sedikit pun dia menjawab ayahnya dengan kalimat yang lembut. Dia mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, if'al, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni, insya Allah. Maka insya Allah kata Nabi Ismail, engkau akan mendapatiku minas sabirin, termasuk di antara orang-orang yang sabar. Bagaimana di saat dialog ini Nabi Ismail mengatakan, laksanakan wahai ayah, laksanakan apa yang telah menjadi perintah daripada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan engkau pasti akan mendapati aku dengan pertolongan daripada Allah. Allah akan berikan kesabaran kepada aku. Aku akan siap untuk melaksanakan apa yang telah menjadi perintah daripada Tuhanmu kepada engkau. Artinya di sini seorang Ismail alaihissalam berani mengorbankan untuk perintah Tuhannya kepada ayahnya. Nah, setelah itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri, falamma aslama, berserah diri dah, udah ini perintah harus dilaksanakan. Witan nang mana aja mungkin berat, apalagi anak nang disayang. Rasanya tidak ada bahasa kata orang pepatah, sebejat-bejatnya makan, apa macan, seganas-ganasnya macan, ya, sebuas-buasnya macan, tidaklah akan mungkin mencelakakan kepada anaknya. Lah ini orang tua mau nyembelih, ya. Maka tatkala mereka berserah diri, karena ini perintah Allah. Artinya Nabi Allah Ibrahim juga mengalahkan ego, sifat kecintaannya kepada dunia. Kenapa membelakangi hal itu? Karena ingin menomorsatukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah Allah dinomorsatukan. Cinta kepada anak dinomorsekiankan. Walaupun ini anak yang disayang, yang luar biasa. Sehingga mereka berserah. Begitu juga Ismail alaihissalam. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping meminta kesabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma aslama, mereka telah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi meletakkan anaknya tadi di atas
Al-jabin itu gundukan batu untuk melaksanakan tiltakan dan ditutup. Jadi meletakkan pipinya bermiring begini, bermiring. Supaya apa? Nabi Ibrahim ini kada melihat wajah anak. Karena sifat manusiawi, Nabi juga manusia. Sifat manusiawi melihat anak seorang. Takut kada purun, kada jadi akhirnya. Maka jar Ismail menasihat abahnya, "Bah, letakkan ulun di sini karena ulun berpaling. Jadi muha ulun kada biar lihat." Bayangkan nih anak mendukung nih. Lawan jadi kita sama-sama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hal ini kan banyak riwayat, ada yang mengatakan bahwasanya syaitan itu pun datang kepada Ibrahim. Untuk apa? Untuk melanggar perintah Allah ini. Apa ikam bahasanya? Mentaati perintah Allah. Ikam lawas kada dikaruniai anak. Sekali dikaruniai anak, anaknya nak ini baik sudah diambil. Segala macam. Tapi hal itu tidak menggoyahkan daripada keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami memanggil dia. Siapa yang memanggil? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Apa yang kau lihat di dalam mimpi kau lakukan, kau laksanakan. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada kami. Artinya orang yang taat kepada Allah, Allah akan balas. Ya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, kata Allah. Dan sesungguhnya ini benar-benar suatu al-bala', ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, yang mana ujian ini sesuatu ujian yang nyata al-mubin. Dan sampai sekarang ya kita lakukan itu penyembelihan hewan korban dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi Allah abadikan sampai kita di zaman sekarang. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, maka kami, kata Allah, menebusnya, mengganti posisi Ismail dengan seekor sembelihan yang bidhibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar. Di dalam sebuah riwayat kibas yang besar. Ya. Sehingga hal inilah menjadi syariatnya untuk berkorban. Dan ini Allah katakan wa tarakna alaihi fil akhirin, sehingga kami mengabadikan kejadian ini ya, pada orang-orang fil akhirin, pada orang-orang yang hidup di kemudian. Kita di zaman sekarang melakukan hal ini, padahal syariatnya syariat Nabi Ibrahim ini kejadiannya. Bahkan Nabi kita Muhammad itu, beliau pernah mengatakan, aku ini orang yang lepas daripada dua sembelihan. Pertama Nabi Ismail, yang kedua ayahnya sendiri Abdullah. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib itu pernah bernadar, ya, kalau diberi seorang anak laki-laki maka anak itu akan disembelih. Lahirlah Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Abdullah ini sama persis kayak Ismail. Maksudnya sama persis itu cerdas, baik orangnya begitu. Sehingga timbul keraguan. Nah, akhirnya dalam sebuah riwayat digantilah Abdullah tadi tidak jadi disembelih, ditebus dengan 100 ekor unta. Artinya kada jadi menyembelih Abdullah, menyembelih 100 ekor unta. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku ini orang yang terbebas dari dua sembelihan. Pertama Nabi Ismail, dan kedua ayah sendiri. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sedikit tadi daripada perintah tentang syariat berkorban. Dan di dalam hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudaha fala yaqrabanna musallana." Bahwasanya Rasulullah mengatakan, barang siapa man kana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai keluasan, kemudahan, ya, artinya mudah, atau bahasanya orang yang berlebihan dalam harta, ya, mudah. Untuk apa? Untuk berkurban. Walam yudaha, namun ia tidak berkurban sampai itu. Maka fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Artinya diusahakan. Kalau punya rezeki lebih, usahakan untuk berkurban. Ya. Berkurban kada bisa solonganan digabung. Karena ada riwayat memang mengatakan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kata Sayyidina Jabir bahwasanya naharna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, pada tahun Hudaybiyah kami menyembelih bersama Rasulullah itu seekor unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan menyembelih sapi untuk 7 orang. Jadi ingat, ya, kalau kada mampu solongan lebih bagus. Ya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun fadilahnya dikatakan, man qarraba qurbanan bi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dhunubahu wa dhunuba 'iyalihi. Siapa yang berkurban, maka di saat penyembelih menyayatkan, kemudian keluar tetesan darah pertama, ya, yang mengalir dari hewan kurban tadi, maka mulai dari itu Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni baginya dunubahu, dosanya, wa dunuba iyalihi, dosa keluarganya. Jadi dosa yang berkurban lawan dosa keluarganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma dirinya. Makanya cukup aja. Makanya kadang-kala orang-orang sekarang ini kadang-kala aneh melakukan berkorban. Seikung jadi sudah dalam kepala keluarga. Kenapa? Semuanya dapat. Misal pian bisi bini, pian bisi anak. Ya kalau cukup beda ngaran pian berkorban. Kenapa? Keluarga dapat juga pahalanya. Ada pian sorongan. Makanya sampaikan hal itu. Kadang-kala ada yang kada paham. Abahnya pulang berkorban, aku yang hendak juga jalan itu. Sampaikan, pahalanya kan dapat juga, dosanya kan diampuni juga. Masalahnya apa? Nang mencari duit aku, nang berusaha aku, duit dari aku. Kan duit dari mana? Anak menukar hewan kurban. Itu juga pulang balas. Yang itu pindah dihamukinya pulang. Ya. Nah, artinya siapa yang berkorban, ya, intinya siapa yang berkorban, maka dirinya yang berkorban dan keluarganya itu semuanya diampuni dari tetesan pertama. Ya. Dan berkorban itu bukan kita seorang aja. Artinya sapi bisa 7 orang. Iya 7, karena hitungan 7 orang tadi. Tapi kita niatkan, karena Nabi pun pernah menyembelih kambing, yang mana kata Nabi, ya Allah, ini ibadah kurbanku Jasidin, yang mana ini ibadah kurbanku, bahasanya itu, dan untuk keluargaku dan untuk seluruh umatku. Sikung kita sekeluargaan ada namanya berkadakaw aja kurban, sikung harus sikung.
Nabi itu sikung kambing sematnya semua, sampai kita belum lahir sudah dapat. Bayangkan, artinya namun banyak duit Nabi kan bagus ya. Artinya menang pas-pasan nih nah. Artinya kata kawan sih padang sudah. Ini diantara kenapa? Karena di dalam kisah kita sedikit mengambil hikmah kisah Nabi Ibrahim tadi. Kisah Nabi Ibrahim tadi bisa kita ambil. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lebih mengutamakan perintah Allah ketimbang perasaan. Kita ini kadang-kadang mengutamakan perasaan sehingga perintah Allah diabaikan. Kadang-kadang seperti itu. Padahal perintah Allah itu di atas segala-galanya. Bayangkan sesuatu yang berharga yang mungkin tidak ada nilai harganya. Yang berharga, seorang anak yang soleh, seorang anak yang cerdas, Nabi Ibrahim lakukan untuk penyembelihan dibandingkan dengan harta. Kadang-kadang kalau perkumpulan dari 3 juta misal, kadang-kadang kita lebih mengutamakan yang lain ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ini sedikit himbauan saja lah. Artinya kalau kita mau membicara telak-telak nih, kena ibarat kata pemain bola tuh melacung bolanya ini masuk gawang. Kalau kita mau hitung-hitungan lelakian, bebinian, melatup semuaan. Kenapa? Kita nih kadang-kala untuk pribadi berani habis-habisan. Bebinian, coba biar lihat ini. Baju seminggu sekali, apalagi pengantin tiap minggu juga ganti baju. Maka baju kalau tentang lahan tanggung mana tos paling rendah harga baju tuh ada yang 1 juta. Sebulan 4 kali kan 2 juta dah. Coba bayangkan, itu hanya baju, belum make up, belum skincare, belum apalagi apa namanya tuh nanggasan berputih kulit, kenapa ngaranna lulur, nah macam-macam. Coba itu takoni bebinian dah atau biar si bini nama takoni pada apa pengeluaran yang sebulan kesan diri pribadi, kesan diri pribadi. Nah, menang lelakian kelatupan lagi. Kadang-kala ang tulak mo unjon wani habis. Nya bibe kata bapak dah jangan nungkar iwak di pasar murah. Nungkar bensin sudah 3 liter. Nungkar persiapan nasi dan lain sebagainya habis. Jangan atas iwaknya ada dapat belum tentu. Ayo. Kalau mau hitung-hitungan nih, nah setahun kesan berkurban, masa ada kumpulan? Kalau kita mau hitung-hitungan, berarti kita ini masih jauh dalam kategori orang yang mengutamakan Allah ketimbang yang lain. Kita masih mengutamakan pribadi ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam cerita tersebut kita ambil introspeksi diri untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Kita ini makanya tadi kalau Nabi Ibrahim yang ditanya berat di ujiannya. Kita kesan mengeluarkan duit aja, kada sampai membunuh anak, hanya sebagian harta yang kita ada lawan kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita dicap sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita dalam setiap ibadah yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, agar kita diperingan, dipermudah, dilapangkan dada di dalam mengerjakan dan melaksanakannya. Dan semoga Allah ampuni kesalahan kekhilafan kita yang mungkin kita kadang-kadang lebih condong dalam urusan memperbaiki atau memberi kenyamanan kepada diri sendiri ketimbang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi perkumpulan kita majlis yang mulia di malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala permohonan kita, hajat dunia hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب